Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisya dari tim majalah Rubrik Tokoh. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Baik Ibu, bagaimana kabar Ibu siang hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Langsung saja ya Bu, kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, bisa Ibu ceritakan perjalanan karir hingga dipercaya menjadi kepala sekolah? Kalau untuk perjalanan karir, Ibu memulai karir itu tahun 2009, di mana Ibu lulus tes CPNS, kemudian ditempatkan di SMP 4 Padang Panjang. Jadi Ibu di sana selama 7 tahun. Setelah itu Ibu ikut seleksi masuk ke SMP 6 di tahun 2017 dan alhamdulillah lulus sehingga menjadi guru di SMP 6 selama 7 tahun. Setelah itu baru Ibu dimutasikan ke SMP 2 di sini pada tahun 2025 pada bulan Oktober. Jadi kalau dari perjalanan karir Ibu mungkin sudah berjalan sekitar 16 tahun dan alhamdulillah memang Kota Padang Panjang tujuan Ibu untuk mengikuti ataupun untuk menjadi pendidik di sini. Setelah itu Bu, apa motivasi utama Ibu dalam mengabdikan diri di dunia pendidikan? Kalau sebenarnya kalau cita-cita dari kecil memang Ibu bercita-cita dari guru gitu. Jadi karena dari keluarga guru, orang tua juga guru gitu kan. Karena Ibu memang maunya dari awal, jadi makanya Ibu masuknya ke kuliah itu memang keguruan. Jadi di UNP mengambil jurusan fisika, memang pendidikan fisika sehingga nantinya memang akan masuk ke dalam dunia pendidikan. Ibu melihat pada saat kita masuk ke dalam dunia pendidikan itu bagaimana kita untuk berkarir itu memang sesuai dengan apa yang jurusan yang kita ambil gitu. Kita menjadi guru di sini, kita sesuai juga nanti di karirnya menjadi guru gitu. Kita kuliahnya di pendidikan, nanti pasti akan masuk ke dunia pendidikan sehingga tidak melenceng ke yang lain gitu. Kemudian juga pada saat bersama dengan siswa itu adalah masa-masa di mana kita untuk bisa mengembangkan, bukan cuma mengembangkan diri tapi juga bisa mengembangkan orang lain seperti itu. Baik Bu, berikutnya bagaimana gaya kepemimpinan yang Ibu terapkan di sekolah ini? Kalau Ibu di sini karena kita sebagai pemimpin itu melayani gitu kan, jadi Ibu demokratis saja sih. Jadi bagaimana kita meminta masukan dari siswa, dari guru sehingga nanti kita bisa menjalankan sekolah itu bersama-sama. Tidak akan mungkin suatu sekolah itu akan sukses pada saat kita sendiri yang menjalankan. Kita menyampaikan ide, kemudian ide juga dari kawan-kawan. Jadi di sana kita akan seleksi dan kita jalankan bersama seperti itu. Baik Bu. Selanjutnya Bu, apa visi dan misi yang ingin Ibu capai melalui sekolah ini? Kalau visi sebenarnya kalau visi untuk pribadi Ibu untuk sekolah ini gitu kan. Jadi yang Ibu bayangkan sekolah ini memang menjadi sekolah yang nantinya akan go internasional gitu. Bukan cuma di level Padang Panjang saja, bukan cuma level Sumatera Barat, tapi juga kalau bisa memang internasional. Jadi memang harapannya bagaimana nanti siswa-siswi ini bisa berkiprah dia bukan cuma di tingkat sekolahnya saja, tingkat kota saja, tapi memang nanti bisanya tingkat internasional seperti itu. Baik Bu, program unggulan apa yang ingin Ibu jadikan kebanggaan sekolah? Kalau program unggulan yang pertama itu kita sudah menjalankan moving class. Jadi moving class ini memang bertujuannya bagaimana siswa itu merasakan suasana yang berbeda setiap mapel yang berbeda. Jadi pada saat dia masuk ke mapel PAI atau agama, dia merasakan bagaimana suasana kelas yang penuh dengan nuansa keagamaan. Kemudian dia masuk ke kelas matematika, bagaimana juga nanti kelas yang memang sesuai dengan karakter matematikanya. Kemudian masuk ke kelas IPA-nya seperti itu juga. Jadi moving class. Kemudian juga nanti akan ada kelas internasional di mana nanti siswa bukan cuma dia bisa berbahasa 2 bahasa, kalau bisa nanti lebih. Jadi kalau di sini kan baru kita target pertama itu 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian nanti juga kalau Ibu juga akan mencoba merancang untuk kerjasama nanti antara dengan sekolah dari luar negeri gitu kan. Jadi misalnya dengan Malaysia atau dengan Australia nanti kita akan coba merancang sehingga nanti siswa juga mempunyai pengalaman lebih di sini agar dia bisa untuk meningkatkan kompetensinya juga sehingga dia bisa juga melihat seperti apa yang di luar itu gitu. Kemudian juga di sini salah satu nih majalah yang coba nanti kita terbitkan, jadi majalah Pita Biru. Dimana kalau di majalah ini kan berbagai
bagai skill memang diasah di sini. Bukan cuma nanti dari segi dia menulisnya, tapi juga nanti ada wartawan ciliknya, kemudian ada jurnalistiknya, dan nanti sampai kepada podcastnya nanti seperti itu. Baik, Bu. Oke, Bu. Bagaimana strategi Ibu dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini? Strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan karena sekolah itu sebenarnya tujuannya adalah memang untuk proses pembelajaran. Jadi bagaimana kita bisa fokus untuk kegiatan pembelajaran itu yang utama, yang pertama. Kemudian juga merancang, jadi mulai dari perencanaannya kita merancang perencanaan itu memang sesuai dengan karakteristik, bagaimana karakteristik lingkungannya, kemudian bagaimana karakteristik masyarakat yang ada di sekitar, dan yang utama itu adalah bagaimana karakteristik siswa. Dari kita untuk membuat perencanaan itu, setelah kita melihat karakteristiknya, kita akan melihat apa saja, nanti ada analisis SWOT-nya ya. Jadi kita melihat apa kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, bagaimana dari segi pendidiknya, bagaimana segi orang tuanya, bagaimana dari segi siswanya, baru nanti kita lihat dari kekuatan yang kita punya itu kita coba rancang sehingga nanti sejalan antara apa yang kita rencanakan dengan yang kita jalankan. Jadi harus seimbang seperti itu gitu. Kemudian juga melakukan evaluasi setiap program yang telah dilaksanakan. Baik, Bu. Apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah saat ini, Bu? Kalau tantangan terbesar mungkin dari segi karakter, kemudian juga pengaruh dari teknologi. Sebenarnya kalau kita untuk menghindari teknologi itu tidak akan mungkin, karena pada saat kita meninggalkan teknologi, di situ kita akan ketertinggalan. Karena zaman sekarang memang zamannya teknologi. Jadi berbagai sumber belajar ataupun berbagai informasi adanya dari sana gitu kan. Jadi bagaimana di sini untuk bisa menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi juga sehingga nanti berguna juga untuk pada proses pembelajaran. Kemudian bagaimana untuk memfilter siswa-siswi kita, dia bisa memanfaatkan teknologi tapi dari dampak negatifnya juga bisa kita hindari seperti itu. Iya, Bu. Selanjutnya, Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana? Kalau untuk keterbatasan sarana dan prasarana, kita akan seoptimal mungkin kita coba masukkan ke anggaran sekolah seperti itu. Tapi kalau memang tidak mungkin, kita mencoba dengan sarana yang seminimal mungkin, kegiatan itu tetap bisa berjalan. Jadi nanti selain dari itu, mungkin kita juga mencoba untuk membuat proposal sehingga kita juga bisa berkolaborasi nanti dengan mitra lain yang di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah, sehingga nanti walaupun kegiatan tersebut membutuhkan dana, kita akan coba untuk mencarikan dananya walaupun dari berbagai sumber seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawaban pertanyaannya. Pertanyaan yang selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nafisya. Baik, Bu, saya Akila akan melanjutkan pertanyaan dari Nafisya tadi. Bagaimana pendekatan Ibu dalam membangun kerjasama dengan guru dan orang tua siswa? Kalau untuk pendekatan dengan guru, jadi sebenarnya dalam satu sekolah itu ada sistem ya, ada sistem sehingga nanti ada guru, ada siswa, ada orang tua, kemudian kepala sekolah. Di sana kita memang harus saling kolaborasi. Jadi kita kalau dengan guru memang tonggaknya di sana. Pada saat guru bisa kita pada saat dengan guru kita bisa untuk mengajak gitu kan. Jadi pendekatannya mungkin Ibu ajakan, kemudian bukan perintah gitu. Jadi pada saat kita melaksanakan kegiatan itu kita masuk dulu ke sana. Jadi bukan perintah saja ini lakukan, tidak seperti itu. Tapi kita masuk dulu ke sana, kemudian kita ajak, kita dulu memulainya seperti itu. Jadi mulai dari diri sendiri dulu, baru nanti kita bisa mengajak orang lain seperti itu. Baik, Bu. Lanjut. Bagaimana pandangan Ibu tentang perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan? Kalau dalam dunia pendidikan, teknologi akan sangat membantu ya dalam proses pembelajaran ataupun dalam kita mencari segala sumber informasi. Tapi dia ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Pada saat seorang siswa atau kita sendiri nih memanfaatkan teknologi itu, kita mengambil sisi positifnya, itu akan membuka peluang kita untuk bisa kita berkembang lebih jauh lagi. Tapi pada saat kita menggunakan dari sisi negatifnya, itu akan menjatuhkan kita memang akan sehancur-hancurnya nanti pada saat seperti itu gitu. Selanjutnya, Bu. Apakah sekolah ini memiliki program digitalisasi atau inovasi pembelajaran tertentu? Kalau untuk program digital insya Allah akan segera dilaksanakan, contohnya dari absen digital, nanti siswa-siswi akan absennya nanti dengan digital lagi, nanti akan dibuatkan barcode, nanti akan scan, nanti akan terdata
kehadirannya, kemudian jam berapa dia hadir, kemudian hal itu akan bisa sampai juga kepada orang tuanya langsung. Kemudian dari segi pembelajaran nanti pembelajaran digital kita akan sudah mulai lakukan ya, jadi beberapa orang guru mungkin sudah menggunakan pembelajaran digital. Kemudian dalam manajemen sekolah nanti akan ada learning management sistemnya berbasis digital juga, di mana nanti akan tergabung semuanya, baik itu program sekolah, perangkat pembelajaran, ataupun nanti dengan siswa juga bisa nanti tergabung di dalam learning management system seperti itu atau LMS. Oke, Bu. Bagaimana Ibu mempersiapkan siswa agar siap menghadapi tantangan masa depan? Kalau sekarang kita melihat tantangan masa depan itu siswa itu harus mempunyai skill. Jadi kalau kita lihat banyak jurusan ataupun lulusan dari baik itu perguruan tinggi ataupun sekolah yang dia pengangguran gitu. Jadi bagaimana di sekolah itu kita bisa untuk mengembangkan skill siswa, di mana skill itu yang bisa nanti dia pakai untuk kedepannya. Jadi di sini kita mungkin menekankannya itu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler di sini bukan cuma kita memberikan materi saja, tapi juga kita di sini mengasah keterampilan siswa, sehingga nanti keterampilan itu bisa dia gunakan untuk kedepannya ataupun untuk dia modal hidupnya nanti. Gitu. Selanjutnya, Bu, nilai apa yang selalu Ibu tekankan kepada siswa? Kalau untuk ke siswa yang pertama itu, yang penting itu sebenarnya disiplin. Ya disiplin bukan cuma masalah waktu ya, tapi disiplin itu bagaimana kita bisa untuk mengatur diri kita sendiri. Jadi kalau Ibu yang Ibu selalu tekankan atau Ibu sampaikan kepada siswa, jangan pernah mau diperintah. Pada saat kita tidak mau diperintah, otomatis kita sudah menyesuaikan diri kita dengan apa aturan yang ada itu. Karena perintah itu pada saat kita tidak sesuai dengan aturan. Jadi misalnya terlambat nih, kita kan harus datang tepat waktu gitu kan, aturannya sudah ada, tidak akan ada orang yang menegur kita pada saat kita sudah datang tepat waktu gitu. Jadi yang pertama itu mungkin kedisiplinan itu mulai dari dirinya sendiri, kemudian juga kepada siswa bagaimana dia bisa membangun komitmennya, bagaimana dia untuk pada saat dia masuk ke SMP 2 dia harus mempunyai komitmen bagaimana mengikuti peraturannya, bagaimana proses pembelajarannya, kemudian juga di dalam dirinya itu jangan pernah menyerah. Jadi misalnya kita mempunyai kegagalan nih, pernah gagal dalam satu dalam satu pembelajaran atau dalam satu tapi jangan pernah takut untuk mengulanginya lagi. Jadi kan kalau sekarang kita lihat siswa itu tidak berani, takut menyampaikan pendapat, takut menyampaikan ide. Jadi sini bagaimana kita untuk bisa memberanikan diri kita, percaya diri kita, sehingga kita nanti bisa untuk menyampaikan apa yang kita rasakan, apa ide atau pendapat kita seperti itu. Baik, Bu. Apa pesan Ibu bagi guru-guru muda yang baru mulai karir di bidang pendidikan? Kalau untuk guru-guru muda, itu dia mempunyai keahlian yang lebih daripada guru-guru yang sebelumnya. Tapi kalau guru-guru yang sebelumnya dia mempunyai pengalaman yang lebih. Jadi bagaimana nanti guru muda itu bisa berkolaborasi dengan guru-guru senior gitu kan, sehingga nanti pada saat dia berkolaborasi saling ada transfer ilmu. Jadi guru muda mentransfer ilmu yang dia dapatkan yang baru-baru, guru yang senior dia bisa mentransferkan pengalamannya kepada guru muda. Jadi kalau guru muda memang ambil setiap kesempatan yang ada, ambil setiap peluang yang ada. Karena pada saat kita mengambil kesempatan itu terkadang peluang itu tidak akan datang dua kali. Jadi bagaimana kita untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan sekolah kita, sehingga nanti peluang yang kita ambil itu nanti akan berguna juga untuk kedepannya gitu. Ya, Bu. Lanjut ya, Bu. Harapan apa yang ingin Ibu wujudkan untuk sekolah ini dalam 5 tahun ke depan? Kalau harapan untuk sekolah ini memang pada saat Ibu masuk ke sini memang harapan yang sangat besar Ibu lihat di sini. Bagaimana memang potensinya di sini, guru-gurunya, kita lihat siswanya juga. Jadi kalau sekolah ini dia sempat bagus gitu kan. Jadi bagaimana sekolah ini bisa memulai kembali bagaimana programnya itu. Kalau dulu dia di sini adalah RSBI, SMP 2 ini adalah sekolah rintisan berstandar internasional itu. Jadi bagaimana mengembalikan kembali program yang itu tuh, sehingga nanti memang tujuan dari awalnya itu kita bisa lanjutkan. Jadi bagaimana RSBI-nya bisa kita jalankan lagi, kemudian bagaimana siswa-siswinya bisa berprestasi lagi. Jadi yang Ibu bayangkan itu memang tamatan dari SMP 2 ini dia bisa masuk ke sekolah unggulan, kemudian juga nanti dia bisa untuk mempunyai skill yang lebih yang nantinya bisa dia kembangkan, baik nanti dia di SMA ataupun di sekolah lanjutannya, dia bisa memanfaatkan skillnya itu dari sekarang gitu. Baik.
Jadi untuk generasi muda berkembang harus mengambil satu skill yang harus mereka kuasai ya Bu untuk ditekunkan. Jadi memang dia harus dia harus tahu dulu saya punya kemampuannya apa, Iya, saya Bu. punya bakatnya apa. Pada saat dia mengembangkan minat dan bakatnya itu, insya Allah dia akan menjadi orang yang sukses gitu. Pada saat dia bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya itu juga nanti akan bagus karirnya seperti itu. Komunikasi dalam kelompok juga harus ada ya Bu untuk Iya. memajukan sekolah. Kalau sekarang kan memang kolaborasi itu yang paling ditekankan. Bagaimana kita mampu tapi kita tidak mampu mengkomunikasikannya, itu juga tidak akan dilirik oleh orang lain gitu. Jadi makanya harus berani berbicara. Jadi kita harus melatih dulu bagaimana kemampuan berbicara kita, kemudian juga keberanian kita juga dulu. Jadi kalau kita sudah punya dalam dirinya itu mentalnya itu udah siap, nanti keberaniannya akan muncul seperti itu. Ya, kita harus berani menuangkan Iya. ide. Mungkin itu saja wawancara Kika dari kami hari ini, Bu. Terima kasih atas waktunya yang Bu luangkan. Iya, Bu. Sama-sama. Sukses selalu ya. Iya, Bu. Amin. Makasih, Makasih, Bu. Bu.